Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Senang sekali bisa menyapa Anda dalam program TVR 17 bersama saya Elisa Purba. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa, inilah TVR 17 selengkapnya. DPR RI setujui rekomendasi pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia pada 3 pemain sepak bola. Di antaranya yaitu Ole Romenic, Dion Wilhelmus Edimars, dan Tim Henry Victor Geypens yang diharapkan dapat memperkuat timnas sepak bola Indonesia di laga internasional. DPR RI menyetujui rekomendasi pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia pada 3 pemain sepak bola, yaitu Ole Lennart ter Haar Romeni, Dion Wilhelmus Edimars, dan Tim Henry Victor Geypens. Naturalisasi ini diharapkan dapat memperkuat timnas sepak bola Indonesia di laga-laga internasional. Dalam rapat paripurna, Wakil Ketua DPR RI Adis Kadir menyatakan, pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia pada 3 pemain sepak bola tersebut telah dibahas dan disepakati oleh Komisi 10 dan Komisi 13 DPR RI kemarin, sehingga dapat disahkan secara resmi pada rapat paripurna hari ini. Sebelum itu kami meminta persetujuan pada rapat paripurna hari ini, apakah permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama saudara Tim Henry Victor Geypens, saudara Dion Wilhelmus Edimars, dan saudara Ole Lennart ter Haar Romenic dapat disetujui? Ketua Komisi 10 DPR RI Hetifah Syaifuddin optimis, timnas sepak bola Indonesia akan memperoleh hasil yang memuaskan pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Kita semua berharap ketiga pemain ini bukan hanya menjadi bagian dari timnas, tapi juga menjadi bagian dari rakyat Indonesia dan memberikan tadi optimisme yang besar terhadap kemajuan keolahragaan khususnya persepak bolaan. Dan tentu saja banyak catatan-catatan dan juga direspon dengan baik oleh Pak Menteri. Kita juga akan melakukan raker segera untuk menindaklanjuti beberapa catatan tersebut ya. Ken dan Dwi, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Samsurizal merespon penahanan warga negara Indonesia oleh polisi Selangor terkait kasus penembakan yang menewaskan warga negara Indonesia di Malaysia, serta dorong Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Kementerian Hak Asasi Manusia Indonesia turut serta dalam penanganan kasus ini. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Samsurizal merespon penahanan warga negara Indonesia oleh polisi Selangor terkait kasus penembakan yang menewaskan WNI di Malaysia. Cucun mengatakan harus ada komunikasi antara pemerintah Indonesia dengan Malaysia guna mendapatkan informasi yang valid dalam insiden tersebut. Ia mendorong Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia serta Kementerian Hak Asasi Manusia Indonesia ikut serta dalam penanganan kasus penembakan tersebut. Jadi tidak dibenarkan ya siapapun tentang bagaimana melakukan arogansi dengan alat apapun, alat negara, baik di pemerintahan kita maupun pemerintahan negara tetangga. Nah, kalau misalkan terjadian seperti ini, pemerintah kita harus segera melakukan komunikasi, diplomasi dengan pemerintah tetangga itu dengan Malaysia. Ini lakukan penyidikan dan kita terlibat di sana. Jangan sampai apa yang diomongkan oleh kepolisian Malaysia dengan fakta sebenarnya ini malah nanti masyarakat kita tidak ada yang memberkasi. Akhirnya DPR dengan tim pengawas pekerja migran, kemudian juga Satker yang ada di kita di Komisi 9 melakukan evaluasi dengan Kementerian Pekerja Migran supaya di depan. Lebih lanjut, Cucun menambahkan, pemerintah harus memberikan hak asasi terhadap siapapun dan dimanapun dalam penanganan kasus dan selalu mendampingi warga negara yang terkena kasus hukum di negara lain. Nurbani Yusuf, TVR Parlemen, melaporkan. DPR RI resmi sahkan rancangan Undang-Undang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang BUMN dalam rapat paripurna di masa persidangan 2 tahun 2024-2025 yang mendorong BUMN bertransformasi menjadi entitas bisnis yang profesional, efisien, dan berdaya saing global.
DPR RI resmi mengesahkan rancangan Undang-Undang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang BUMN dalam rapat paripurna masa persidangan 2 tahun 2024-2025. Terdapat 11 poin dim perubahan yang disetujui dengan pemerintah. BUMN didorong bertransformasi menjadi entitas bisnis yang profesional, efisien, dan berdaya saing global. Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan, pengesahan Undang-Undang BUMN atas perubahan ketiga membawa perubahan terhadap tata kelola manajemen BUMN dan pengelolaan investasi yang akan mendorong kinerja BUMN agar lebih maksimal dan manfaatnya akan dirasakan oleh masyarakat luas. Dengan tata kelola manajemen yang baik, diatur di undang-undang, lalu kemudian pengelolaan investasi juga lebih baik, itu akan lebih, kalau bahasa anak sekarang itu lebih nendang kinerja dari BUMN. Ketika kinerja BUMN itu lebih baik, tentunya manfaatnya juga akan lebih banyak dirasakan oleh masyarakat. BUMN kita terus terang tidak semuanya dalam kategori bagus kan, tidak semua dalam kategori bagus. Nah itu kemudian kita minta memang dalam undang-undang ini kita minta tata kelolanya diperbaiki. Lebih lanjut, Anggia menambahkan kondisi BUMN saat ini masih ada beberapa yang perlu diperbaiki, sehingga kedepannya BUMN mampu menjadi agen pembangunan nasional dengan memberikan dampak terhadap kontribusi fiskal penerimaan negara melalui dividen dan pajak. Ajib dan Bari, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, sebanyak 102 grup kerjasama bilateral dibentuk pada periode 2024 hingga 2029 sebagai upaya memperkuat diplomasi antar parlemen dan kemitraan global melalui jalur diplomasi kedua negara. Inisiatif diplomasi parlemen ini selaras dengan kebijakan luar negeri pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Luar Negeri, guna mendukung kepentingan nasional di kancah internasional. Dan informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di TVR 17. Anda kembali menyaksikan TVR 17, pemirsa. BKSAP DPR RI melakukan serangkaian pertemuan dengan Duta Besar Negara Sahabat untuk membicarakan potensi kerjasama yang potensial dijalin oleh kedua negara. Negara apa saja yang menjalin kerjasama dengan Indonesia dan apa saja bentuk kerjasama yang dijalin dengan negara sahabat. Saksikan liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen. Berikut ini. DPR RI melalui Badan Kerjasama Antar Parlemen meresmikan pembentukan Grup Kerjasama Bilateral atau GKSB dengan parlemen negara-negara sahabat untuk periode 2024-2029. Sebanyak 102 GKSB dibentuk pada periode ini sebagai upaya memperkuat diplomasi antar parlemen dan kemitraan global
melalui jalur diplomasi kedua. Inisiatif diplomasi parlemen ini akan selaras dengan kebijakan luar negeri pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Luar Negeri, guna mendukung kepentingan nasional di kancah internasional. Karena DPR punya fungsi diplomasi, diharapkan kerjasama dengan parlemen negara lain akan memperkuat posisi Indonesia, mencapai targetnya dengan harapan Indonesia bisa menjadi negara yang diterima oleh semua. Kalau kata Pak Prabowo, 1000 kawan itu kurang, 1 musuh itu kebanyakan. Nah, karena itu kita bikin friendship group yang jumlahnya cukup besar, 102 negara. Nah, masing-masing tugas dari grup kerjasama itu melis 3-5 prioritas yang memperkuat hubungan ini menjadi hubungan yang produktif, yang optimal bagi kepentingan bangsa dan negara. Sebagai upaya memperkuat peran diplomasi parlemen, BKSAP DPR RI melakukan serangkaian pertemuan dengan duta besar negara sahabat untuk membicarakan potensi kerjasama yang potensial dijalin oleh kedua negara. Bersama Australia, BKSAP DPR RI melakukan pembahasan ekspansi kerjasama bilateral di bidang investasi, di mana Indonesia akan berupaya memberikan kemudahan-kemudahan bagi masuknya investasi Australia di berbagai program pemerintahan baru di Kabinet Merah Putih. Utamanya mengenai investasi yang memang kita Indonesia sedang mengajak negara-negara lain juga untuk bisa berpartisipasi dalam program-program pemerintahan yang baru ini, dan mereka cukup tertarik. Memang bukan hanya sekarang saja, kita juga sebagai partner negara yang cukup dekat ya secara geografi, mereka tetap terus mendorong kami juga untuk saling membantu investasi mereka di Indonesia, kemudahan-kemudahan yang bisa mereka dapatkan juga gitu, seperti itu. Bersama Swedia, BKSAP membuka peluang kerjasama dalam memberikan kemudahan akses kesehatan di daerah-daerah terpencil. Mereka sangat memahami bahwa Indonesia ini adalah negara yang besar, sekitar 17.000 pulau dan memiliki keterbatasan secara akses kepulauan maupun juga di tempat-tempat terpencil. Mereka memberikan masukan kepada kita bagaimana untuk bisa memberikan akses kesehatan itu lebih mudah kepada masyarakat Indonesia. Di tengah situasi global yang semakin kompleks, kerjasama antar parlemen menjadi penting sebagai upaya untuk mengambil bagian dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi dunia, termasuk komitmen Indonesia-Malaysia untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Bagaimana kita bisa mendorong misi-misi perdamaian kita, selalu terkait dengan isu-isu yang menjadi concern kita bersama juga, seperti isu Palestina, dan bagaimana Indonesia-Malaysia bisa mengedepankan dan membantu mencapai two-state solution. Indonesia dan Kuba juga berkomitmen untuk mencari solusi bersama untuk mengatasi kendala-kendala yang menghambat kerjasama langsung antar kedua negara. BKSAP berkomitmen memainkan peran penting dalam menjembatani kepentingan kedua negara dan memfasilitasi kerjasama yang saling menguntungkan di bidang kesehatan, teknologi, dan pendidikan. Kondisi yang terkait Kuba yang kita memang tidak bisa langsung bekerja sama secara langsung kerjasama gitu, sehingga tadi juga kita membahas bagaimana kita bisa mencari solusi bersama. Dan saya pikir tadi yang ditawarkan oleh Kuba kepada Indonesia adalah bentuk keseriusan Kuba untuk menjaga relasi dengan kita Indonesia, dan saya pikir bukan sesuatu yang kecil ya, karena bagaimana Kuba juga menawarkan beasiswa pendidikan untuk kesehatan, dan itu harusnya kita sambut baik gitu. BKSAP DPR RI berharap kerjasama bilateral antar parlemen Indonesia dan parlemen negara sahabat dapat terus berkembang untuk memperkuat kolaborasi serta memberikan kontribusi positif bagi perdamaian dan pembangunan global. Pemirsa, pada 22 Januari lalu, Presiden Prabowo Subianto telah menaikkan Inpres nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja kementerian lembaga dengan total efisiensi senilai 256 triliun rupiah, serta dana transfer ke daerah senilai 50 triliun rupiah. Salah satu kementerian yang mengalami efisiensi adalah Kementerian Dalam Negeri sebesar 57%. Seperti apa dampak pada kinerja kementerian? Kami hadirkan informasinya sesaat lagi, tetaplah di TVR 17.
sana. Lalui rintangan, terus bergerak, maju menembus batas. Jelajahi dan buktikan. Marilah kita memasuki acara ketiga rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan atas rancangan undang-undang tentang perubahan kedua. Halo pemirsa TVR Parlemen, saat ini saya sedang berada di Desa Wairebo. Ketika aspirasi rakyat didengar, kami hadir sebagai media referensi Indonesia. Anda masih menyaksikan TVR 17 pemirsa. Komisi 2 DPR RI meminta jajaran pimpinan lembaga negara agar efisiensi anggaran dalam Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tidak mengganggu program kerja kementerian. Dan selengkapnya berikut laporan dari rekan kami Hendra Sunandar dari Gedung DPR RI Senayan Jakarta. Silakan Hendra. Ya, baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti diketahui bahwa pemerintah telah menerbitkan Inpres nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja kementerian lembaga. Nah, ini kemudian ternyata memang banyak sekali kementerian yang mengalami pemotongan anggaran yang cukup besar. Salah satunya adalah Kementerian Dalam Negeri yang ternyata efisiensi anggaran yang diterapkan yakni sebesar 57%. Nah, apakah ini kemudian nantinya mengganggu jalannya roda kementerian dan juga program-program yang dicanangkan? Tentu ini menjadi perhatian Komisi 2 DPR, dan untuk membahasnya kami sudah bersama dengan anggota Komisi 2 DPR yakni Bapak Ahmad Irawan dari fraksi Partai Golkar. Bapak, terima kasih waktunya Pak. Pak, terkait dengan efisiensi ini Pak, bagaimana Bapak sebagai anggota Komisi 2 meresponnya? Apakah ini kemudian menjadi tantangan utama bagi tata kelola pemerintahan ke depan ini Pak? Jadi begini, bahwa efisiensi yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri tersebut, itu adalah bagian dari pelaksanaan Impres nomor 1 tahun 2025. Hal mana di dalam Impres tersebut diatur bahwa hal-hal yang sifatnya terkait dengan peralatan kantor, pemeliharaan, penyewaan, terus perjalanan dinas, itu dilakukan realokasi. Jadi efisiensi yang dimaksud di sini adalah bukan pemotongan anggaran, tetapi realokasi dalam rangka efisiensi dan efektivitas pemerintahan. Sehingga dalam kerangka tersebut kami melihat bahwa kebijakan ini tidak akan mengganggu kinerja dari Kementerian Dalam Negeri itu sendiri, dan itu juga Pak Menteri tadi menyampaikan bahwa memang komitmennya untuk terus bisa bekerja optimal dalam rangka menjalankan program-program yang ada di Kementerian Dalam Negeri. Oke, Pak, ini kan di tahun ini kan kita melihat bahwa adanya proses pengangkatan honorer ke P3K Pak. Terutama di Kemendagri juga ada di hal seperti itu. Nah, apakah nantinya dengan adanya pemotongan atau efisiensi anggaran ini akan mengganggu belanja pegawai terutama bagi P3K ini Pak? Ada dua hal yang diatur di dalam Impres tersebut, bahwa salah satu halnya itu bahwa proses efisiensi dan alokasi anggaran itu tidak menyentuh hal terkait dengan sumber daya manusianya gitu. Nah, sehingga dalam penilaian kami itu tidak akan berdampak secara langsung terkaitannya dengan kepegawaian tadi, termasuk honorer itu tadi. Itu yang menjadi pokok dari kebijakan efisiensi yang dimuat dalam Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 dan yang termasuk dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri. Baik Pak, terakhir Pak, ini kan Kemendagri kan leading sektoral dalam pelayanan publik, misalnya di dalam Dukcapil, pendataan pelayanan publik ini, kemudian apakah nanti bagaimana Komisi 2 memastikan bahwa dengan ada efisiensi ini pelayanan publik tidak terganggu Pak? Bagaimana pengawasan yang akan dilakukan Komisi 2 Pak? Ya, kami juga tadi melihat bahwa salah satu yang melakukan rasionalisasi anggaran itu adalah Dinas Dukcapil, Direktorat Jenderal Dukcapil gitu.
Nah, tapi kami sudah menerima segala sesuatu, segala hal yang menjadi penjelasan Kementerian Dalam Negeri bahwa kaitannya dengan Dukcapil, pelayanan publik ke depan ini kan banyak yang sistemnya digital dan program digitalisasi selama ini telah dijalankan oleh Kementerian Dalam Negeri sehingga dalam penjelasan tadi Menteri Dalam Negeri bahwa ini tidak akan mengganggu pelayanan publik khususnya terkait dengan kependudukan dan catatan sipil itu tadi. Dan kami juga memang tadi dalam kesimpulan kami selain menerima penjelasan itu, kami juga menekankan agar pelayanan publik itu tetap menjadi jaminan pemerintah meskipun dilakukan realokasi dan efisiensi anggaran itu tadi. Itu yang penting gitu, yang penting dan kaitannya dengan tadi sekali lagi bahwa efisiensi yang seperti yang disampaikan tadi bahwa ya kami minta juga semacam mitigasi dan ini juga disiapkan kebijakan oleh Kementerian Dalam Negeri karena tidak hanya Kementerian dan lembaga tetapi pemerintah daerah juga punya kewajiban untuk melakukan efisiensi. Kalau kita lihat di dalam Inpres tersebut penghematan 250 triliun itu dilakukan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Lembaga, 50 triliun itu dilakukan oleh pemerintah daerah. Kami minta betul Kementerian Dalam Negeri melakukan pendampingan terhadap pemerintah daerah karena pemerintah daerah itu yang menjadi leading sektor dan yang berada di lapangan untuk melakukan operasional terkait dengan pelayanan publik ini. Pak Irwan, terima kasih atas waktunya Pak. Terima kasih ya. Selamat bekerja kembali Pak. Baik, pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, demikian wawancara kami dengan Bapak Ahmad Irawan sebagai anggota Komisi 2 DPR yang tadi disampaikan bahwa Komisi 2 DPR sangat concern terhadap masalah efisiensi anggaran yang terjadi di kementerian lembaga, terutama di Kementerian Dalam Negeri. Nah, tadi disampaikan bahwa Komisi 2 DPR akan memastikan fungsi pengawasannya agar nantinya efisiensi ini tidak mengganggu proses jalannya roda pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat, karena pada dasarnya efisiensi yang dilakukan adalah efisiensi yang sifatnya dukungan sarana seperti alat tulis kantor dan peralatan gedung dan tidak mengganggu program kerja serta sasaran target yang ditetapkan. Nah, pemirsa, demikian yang dapat kami laporkan langsung dari Gedung Nusantara DPR RI. Untuk selanjutnya kami kembalikan ke rekan kami di studio. Terima kasih rekan Hendra, dan selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini. Usai jeda tetaplah di TVR 17. Bahwa saya demi Allah, saya bersumpah dan seadil-adilnya periode keanggotaan DPR RI hingga saat ini, yaitu terdapat 126 undang-undang yang telah selesai dibahas DPR RI. Terima kasih rekan Elisa dan juga Dadina. Pemirsa,
Kembali di TVR 17, pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan di media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan. Bersama rekan kami, Rini Reski. Baik, terima kasih rekan Elisa dan pemirsa, selamat sore. Kita masuk ke berita pertama yang menjadi headline di media online pada hari ini pemirsa, yaitu mengenai perampokan bersenjata di Bali. Harus jadi momentum pengawasan terkendali aktivitas WNA di Indonesia. Kita lihat pemirsa layar kaca. Di sini DPR RI menyoroti kasus perampokan bersenjata yang melibatkan warga negara asing di Bali. Tentunya terkait hal ini pemirsa, anggota Komisi 13 DPR RI Hamid Nur Yassin menilai kasus ini dapat dijadikan momentum pentingnya pengawasan terkendali terhadap keberadaan dan juga aktivitas warga negara asing di Indonesia. Dan kejadian ini menunjukkan adanya celah dalam sistem pengawasan keimigrasian yang harus segera diperbaiki. Tentunya guna mencegah kejadian serupa di masa mendatang. Dan kasus ini tidak hanya merupakan tindak pidana, namun juga menjadi peringatan bagi pemerintah untuk lebih waspada terhadap potensi ancaman dari kelompok kriminal asing di Indonesia. Tentunya yang dapat mempengaruhi kegiatan pariwisata di tanah air, khususnya di Bali. Dan kerjasama yang lebih erat antara Indonesia dan negara asal WNA pelaku kejahatan juga dinilai penting guna pertukaran informasi dan juga penegakan hukum keimigrasian. Kita beralih ke berita selanjutnya yang juga menjadi headline di media online, yaitu mengenai Komisi 13 DPR RI menyepakati naturalisasi 3 atlet sepak bola asal Belanda. Kita lihat kembali layar kaca. Dan pemirsa, masih dari Komisi 13 DPR RI yang di sini menyepakati atau menyetujui permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap 3 atlet sepak bola asal Belanda, yakni tim Henry Victor Geypens, Dion Wilhelmus Eddy Marks, dan juga Ole Lennart ter Haar Roemens. Di sini naturalisasi ini pemirsa diharapkan dapat memperkuat tim sepak bola nasional Indonesia. Dan terkait hal ini, Menteri Pemuda dan Olahraga yaitu Dito Aryo Tejo memberikan apresiasi kepada seluruh pimpinan dan juga anggota Komisi 13 DPR RI. Tentunya penambahan pemain ini diharapkan dapat membuat tim nasional sepak bola Indonesia melangkah lebih jauh dan juga mengukir prestasi lebih banyak lagi. Dan serta tetap berusaha dalam pengembangan potensi atlet lokal. Baik, itu tadi headline di media online pada hari ini yang saya sampaikan terkait dengan perampokan bersenjata di Bali yang harus menjadi momentum pengawasan terkendali aktivitas WNA di Indonesia, serta Komisi 13 DPR RI menyepakati naturalisasi 3 atlet sepak bola asal Belanda. Sekian dari saya, Rini Reski, kembali ke rekan Elisa. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih rekan Rini yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi hari ini. Saya Elisa Purba beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.